Ini gue yakin kagak ada soal kayak gini ntar was. Iyalah, lebih cepet. Beda-beda. Nomor 6 masih menurunkan juga. Ya, cuman silakan. Fungsinya 3 variabel. Jadi cari turunan parsial terhadap X, Y, dan Z. Ya, ada yang mau nyoba lagi? Silakan. Prayogi Adi Sucipto. Berharap gue Prayogi Adi Sucipto. Kalau 6B gak ada yang maju, parah. Bisa nggak ada yang main sih? Udah pada keluar lagi. Oh enggak. Ayo mari keluar. Lu maju 6A, 6B mari. Gue 6B lah. Dan ini apa? Contoh soal yang harus bisa, maksudnya yang bagian mudah, harus bisa ini bagian mudah ini. Yang dimana Anda jangan sampai kehilangan poin gitu. Gua aja ntar kalau udah ujian blank pasti ini soal begini. Ada volunteer? Ayo. Siapa yang menurut lu bisa Gi? Oke, dicoba oleh Arga. Arga Ating jadinya. Hah? Kating? Kating. Mana nggak ada di sini? Kating 18. Muhammad Arga atau apa? Arga hadir? Nggak ada cuy. Ada absennya. Tadi gue baca absennya. Cuma baca lagi seru. Kodenya gue apa-apa. Oh iya, keluar kayaknya dia. Luis nge-DM gue kenapa nih? Putus-putus katanya sinyalnya Pak. Oke doang kan? Biasanya ada kata-kata ya hilangkan. Absen. Kelvin Pratama. Kelvin. Ya udah saya. Terima kasih. Udah selesai kalau Kelvin. Udah. 6A, 6B udah. Bentar Pak. Oke. Ayo Gi, 6B Gi. Bagi jawaban review kalkulus, si Luis nomor berapa? Kayak beda dah. Luis kan apa sih dia? Lagi loading. Ya, ada. 6 apa Pak? 6A. 6A. 6A Nomor itu berapa? yang 1 plus XY kuadrat. Kayaknya beda sama kita dah. Ya. Di situ saya menurunkan terhadap X dulu Pak. Kalau terhadap X kan satunya dihilangkan, yang diturunkan hanya yang XY kuadrat. Kayaknya ada notasinya nggak tepat. Bukan F dalam kurung X ya. F, X-nya di bawah. Oh iya. Terus di dalam kurungnya tetap X, Y, Z. Kalau mau ditulis dalam kurung, atau kalau nggak mau ditulis apa-apa nggak apa-apa juga, jadi FX aja. X-nya sebagai Iya jangan dalam kurung. Subscript ya. Iya Pak. Jadi kalau diturunkan terhadap X hasilnya adalah Y kuadrat. Y kuadrat. Okay. Kalau diturunkan terhadap Y, 2 yang Y yang satunya hilang, yang X Y kuadratnya jadi 2XY, yang min 2Y kuadratnya menjadi min 4. Nomor berapa Gi? Karena di situ tidak ada variabel. Nomor berapa lu sudah balas? Kayaknya beda sama kita masalahnya. Oke, makasih. Udah dia nanya semuanya. Oke, satu lagi yang terakhir 6B. Gue bilang baru sampai 6 aja ya. Coba bisa lagi siapa? Diskusi di Zoom nih. Alfian, silakan. Siapa? Kimia mana ya? Males gua. Aduh mager banget. Aduh elah. Kata siapa? Enggak, ini ada di e-learning gue, bukan e-learning ini. Ada soal review. Iya, absen dulu, kemudian kita diskusi di Zoom. Aduh. Diskusi review. Kalau gua kagak bisa share screen ya ke desktop. Ya, saya yang nulis. Saya yang nulis. Ada yang bilang. Gue itu aja, record aja. Ini nomor. Kemudian sebelah sini juga kabel lagi. Nah, tinggal dicek aja. Metana itu jumlah hidrogennya ada 4 atau jumlah tangannya harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tinggal lengkapi. Ini baru tangannya 1, maka sisanya adalah 3. Ini tangannya baru 2, maka sisanya pasti 2.
tangannya sudah 3, 1, 2, 3, maka pasti tinggal 1. Penamaan dari alkil halida itu pertama nanti sama seperti kita menamakan kerangka dari alkana, kita harus memilih terlebih dahulu mana yang paling panjang. Jadi ini kita melihat yang paling panjang, kemudian penomorannya bisa di sebelah kanan atau bisa sebelah kiri. Hanya saja ketika kita punya satu kubus fungsi, dalam hal ini adalah halida, maka penomorannya dipilih menjadi penomoran yang paling kecil. Jadi kalau di sebelah kanan halidanya itu nomor 3, tapi kalau dari sebelah kiri halidanya itu dia nomor 2. Maka kita akan pilih letak dia yang paling kecil. Sehingga urutannya dia berasal dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Maka nama dari kerangka ini adalah letaknya dulu 2, kemudian dia adalah kloro, kemudian jumlahnya sekarang karbonnya ada 1, 2, 3, 4. 4 itu berarti butil ya atau buta. Kemudian karena ini ada rangkaiannya alkana, maka kita tambahkan ana digabung 2 kloro butana di sana. Nah, nanti untuk kalau ada 2 itu misalkan ini ada CH3, ada CH, di sini Cl, kemudian di sini juga ada Br, kemudian di sini adalah CH3. Nah, siapa yang akan kita pilih? Biasanya nanti berdasarkan nama. Kalau ini pakai bahasa Inggrisnya kan CH kloro begini ya. Kalau ini bromo, maka biasanya alfabetnya berjalan, alfabetnya kita gunakan. Di dalam hal ini bromo terlebih dahulu, kemudian kloro gitu. Dimana penomoran pun sama. Yang paling kecil ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, ini bisa kita namakan 2 bromo, 3 kloro, 2 bromo, kemudian 3 kloro, 1, 2, 3, 4 butana. Gitu. Penamaannya seperti itu. Nah, itu untuk alkil halida. Kemudian satu lagi adalah ketika karbonnya terikat pada oksigen, kemudian terikat lagi pada karbon. Jadi ini oksigennya seperti diapit oleh 2 karbon. Ini kita namakan sebagai kerangka dari ether. Nah, ether ini penamaannya ada 2 ya, ada UPEC, ada trivial. Semua juga ada UPEC, ada trivial. Cuman sepertinya di SMA banyaknya menggunakan nama trivial. Contoh misalkan, kalau saya gambarkan ini ada CH3O, kemudian CH2, CH3, maka kadang kita membagi menjadi 2 daerah. Daerah pertama jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, berarti dia propil. Ya, menggunakan istilah cabangnya yaitu belakangnya adalah il, kemudian ini 1 maka dia adalah metil. Kemudian nanti kita gunakan alfa betanya dari M sama P, maka yang lebih dahulu adalah M ya. Maka di sini bisa kita tulis metil, propil, tinggal ditulis ether. Ini barangkali yang sudah diperkenalkan sejak SMA. Nah, kalau yang di slide itu dia memperkenalkan nama UPEC-nya. Nama UPEC-nya itu adalah dia mengambil salah satu sisi bagian yang paling kecil jumlah karbonnya. Jadi kalau di sini ada sisi yang 1, 3, yang satunya 1, maka ini dijadikan sebagai dasarnya. Jadi saya tuliskan lagi di sini penamaan yang lain ya. CH2, CH2, CH3. Nah, ini dijadikan 1. Ini karena 1 dia metil, kita namakan dia dalam bentuk terikat dengan oksigen itu metoksi jadinya. Metoksi. Kemudian sisanya ini ada 3, maka metoksi propana. Jadi dia akan mengambil jumlah karbon yang paling kecil, salah satu sisinya, kemudian imbuhan belakangnya itu diganti dengan oksi, Imbuhan belakang itu diganti dengan oksi. Oksi itu menunjukkan kalau karbon terikat pada oksigen. Namanya oksi. Ada oksigen di situ. Kemudian sisa karbonnya tinggal ditambah
tinggal dituliskan sebagai alkananya. Jadi kamu mau jawab ini atau mau jawab ini, nanti kami akan tetap benarkan. Meskipun dilihat mana yang jauh lebih tepat itu adalah dari IUPAC-nya. Biasanya yang trivial ini, itu kalau kita sama aja seperti nama dagang gitu. Kalau kita beli di distributor, kadang kita kalau ether tuh suka bilang gitu, di etil ether gitu. Jadi menggunakan pendekatan nama ini gitu. Nah, lalu kemudian nyangkut pada aspek penamaan, ini mengingatkan saja dasarnya kalau dari suatu alkana itu contoh misalkan saya punya CH3 CH, di sini CH, kemudian CH2, di sini CH3, di sini CH3, di sini CH3. Nah, bagaimana cara penamakan? Cara penamaannya itu biasanya adalah kita cari yang paling panjang terlebih dahulu dengan menghitung urutannya. Kalau dimulai dari sini, 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas. Kalau dia turun ke bawah, 1, 2, 3, 4. Maka yang paling panjang adalah ini. Ke atas dengan jumlah karbon terpanjangnya. Ini jadi kerangka utamanya. Oke, kemudian yang sisanya ini biasanya menjadi cabangnya. Nah, kemudian kita lakukan penomoran. Penomoran itu dilakukan dengan melihat atau mempertimbangkan bagian cabang ini harus pada nomor yang paling kecil. Jadi kalau dari sebelah sini nomor dia adalah 1, 2, 3, sedangkan kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3 sama saja, tetapi akan beda untuk si CH3 yang satunya lagi. Kalau dari sebelah kanan dia jadi nomor 4, tapi kalau sebelah kiri jadi nomor 2. Maka saya akan memilih dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka biasanya kita tentukan dulu karena sini ada cabang, posisinya. Posisi dia di mana? Posisi dia di nomor 2. Kebetulan di sini sama-sama karbonnya 1, berarti nama cabangnya itu adalah metil ya. Tinggal diganti dengan il kalau dia cabang. Jumlah karbonnya sama, maka bisa kita satukan. Posisinya adalah yang satu nomor 2, satu lagi nomor 3. Kemudian jumlahnya karena ada 2, itu kita tambahkan imbuhan di yang menyatakan di 2. Kemudian metil dan terakhir yang kerangka panjangnya adalah 5. Nah, 5 itu apa? 5 itu adalah propana, pentana. Oh iya, pentana. Propana 3 ya. Ini 5 pentana. Jadi seperti itu nanti cara penamaannya. Pertama, berarti cari yang panjang dulu, jumlah karbon terpanjang. Kemudian yang kedua, sisanya jadikan cabang. Nah, jumlah cabangnya nanti mengikuti penamaan yang tadi ya. 1 metana, 2 dan sebagainya. Hanya saja imbuhannya dia jadinya il. Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran. Cari cabang dengan penomoran yang paling kecil. Sisanya tinggal lakukan itu. Tuliskan. Dah, poinnya sih sebetulnya untuk yang nomor organik 2 ini adalah di situ penamaannya. Yang lainnya hanya mengikuti saja, tinggal lihat aja belakangnya. Ya, belakangnya berdasarkan dari kerangka gugus fungsinya. Sekali lagi, kalau alkana belakangnya ana, kalau alkena belakangnya ena, kalau akuna una. Jadi yang agak aneh itu sebenarnya aldehid. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kalimat belakang. Dia menggunakan kata depan yaitu al. Asam karboksilat dengan ester itu sama-sama di belakangnya ada OAT. Asam karboksilat sama ester. Bedanya, kalau asam karboksilat pasti ada asamnya. Tapi kalau ester, dia tidak ada asamnya. Ester, dia tidak ada asamnya. Tapi ini juga ada OAT. Terakhir, akil halida sama seperti alkana, eter dengan hal yang tadi. Nah, materi ini sebenarnya nanti akan nyambung pada review UAS. Jadi UAS kita tuh ada 4 materi ya. Jadi UAS kita itu UAS kita itu ada 4 materinya. Materi yang pertama itu adalah tentang elektrokimia. Ini elektrokimia. Kemudian yang kedua itu tentang kinetika.
Yang ketiga tentang campuran senyawa molekuler ya atau sifat koligatif, lebih ke arah sini. Dan terakhir adalah tentang senyawa organik. Dan besok itu kuis untuk sifat koligatif dan senyawa organik. Sambil kalian juga bisa ibaratnya melihat pola UASnya seperti apa. Jadi kuis besok itu hampir mirip seperti UAS cara teknisnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari yang pembahasan tentang senyawa organik ini, maka bisa contohnya ada di contohnya bagian akhir. Oh, ini nih. Nah, di bagian akhir. Nah, ini misalkan. Lingkari dan beri nama gugus fungsi yang terdapat pada senyawa-senyawa berikut. Nah, contoh misalkan kita akan ambil. Yang pertama adalah untuk senyawa ini, asam mefenamat ya, ini namanya pindah. Maka yang gugus fungsi tadi, yang pertama adalah ini. Kalau melihat kerangka ini, maka ini kita namakan sebagai asam karboksilat. Yang kedua tadi tidak menyinggung ya, karena di slide ini tidak ada, tetapi tidak jadi masalah. Ini adalah amina. Jadi kalau ada yang NN itu dia biasanya amina. Satu lagi ya, turunan N di slide-nya itu tidak ada. Kalau bentuknya seperti ini, NR2, ketika N terikat pada karbon, ini kita namakan sebagai amina. Tapi kalau bentuknya begini, N, kemudian dia karbon, ini adalah amida. Jadi turunan amina itu amina sama amida. Nah, di sini cuma satu saja, ininya karbon, maka dia adalah amina, ini asam karboksilat. Oke, yang benzen ini tidak termasuk ya ke dalam kerangka gugus fungsi. Oke, sekarang kita lihat yang cetirizin. Kalau cetirizin, nah di sini ada pertama adalah ini hati-hati, ini adalah asam karboksilat, sama seperti ini, asam karboksilat. Kemudian ini ada karbon diapit oleh oksigen, maka ini kita namakan sebagai eter. Ya, kemudian ini amin, ini karbon, maka ini adalah amina. Sama seperti ini juga dia amina. Kemudian di sini ada Cl, maka kita bisa namakan dia sebagai halida. Itu. Halida atau akil halida akan sama saja. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Situ. Kalau yang kotak itu sebenarnya benzen ya. Kalau bagi kita sih ini tidak termasuk ke dalam gugus fungsi. Tapi kalau di SMA ini diperkenalkan ya. Itu benzen. Beda dengan alkena. Nah, terakhir mangostin dari buah manggus. Maka kita bisa lihat pertama yang paling mudah adalah ini. Ini pasti adalah alkohol. Ini yang paling mudah. Kemudian jangan lupa ini. Ada C double bond, ini C, ikatan rangkap 2, maka dia masuk ke dalam alkena. Ena itu kan rangkap 2. Ini alkohol sama, kemudian ini apa? Yang ini. Lihat, samping kanannya karbon, samping kirinya karbon. Diapit oleh oksigen, maka dia namanya adalah eter. Betul. Kemudian ini karbon, ada double bond oksigen, maka ini kita namakan sebagai keton. Terakhir yang beda adalah ini. Ini karbon, ini oksigen, ini karbon, maka ini adalah eter juga. Jadi eternya ada 2, eter 1, 2, kemudian ini keton, ini alkohol, alkoholnya ada 3, alkenanya ada 2, ini juga alkena. Ini juga alkena. Ini alkena juga. Ya, jadi seperti itu. Mudah kan ya? Jadi diingat-ingat kembali, dihafalkan, semoga saja tidak membingungkan ya. Biasanya ini dapat 1 soal sih, dan usahakan bisa agar poin ini lumayan gitu untuk bisa diambil poin banyak di sini. Gitu. Nih, oke. Berikutnya itu misalkan kita lihat contoh di bawah ada apa.
Oke. Sekarang kita lihat di bagian bawah kita punya tentukan nama struktur senyawa di bawah ini berdasarkan aturan IUPAC-nya. Oke, kita mulai dari kerangka yang pertama, yang ini. Ini kita lihat turunannya adalah keton ya. Ini adalah keton, maka nama belakangnya harus ada on. Sekarang tinggal dilakukan karena ini tidak ada cabang, jadi yang pasti semuanya utama. Tinggal dilihat posisinya saja, usahakan si gugus fungsinya itu berada pada nomor rendah. Kalau dihitung sebelah kanan sebelah kiri ini sama-sama 3 ya. 1, 2, 3. Di sini pun sama 3. 1, 2, 3. Jadi mau dari kanan kali kiri akan sama saja. Oke, saya lanjutkan saja. 3, 4, ini 5. Kalau sudah, tinggal kita lakukan si keton ini ada di posisi berapa? Oh, posisi nomor 3. Oke, kita tuliskan 3. Kemudian kita tuliskan jumlah karbonnya ada 5. 5 itu adalah pentana. Karena ini adalah keton, maka belakang anaknya itu diganti dengan ketonnya. Jadi pentanon di sini. Jadi 3 pentanon. Atau ada juga yang menamakannya 3 dituliskan alkananya pentana, kemudian dikasih strip on, ini juga benar. 3 pentana on, atau ada juga yang 3 on pentana, itu agak jarang sih kalau yang ini. Biasanya antara 1 atau 2 yang dibenarkan. 3 pentanon atau 3 pentana strip on di situ. Oke, sekarang kerangka yang kedua. Kerangka yang kedua ini adalah aldehid. Nah, kalau aldehid itu berarti belakangnya adalah namanya diambil dari nama depannya al. Nah, sekarang kita lihat ada cabang di sini, maka kita akan mainkan cabangnya dengan cara kita pilih yang nomor paling panjang. Ini pasti nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4, kalau ke sini 5, 6, cuma 6, kalau ke bawah 4, 5, 6, 7, maka kita akan milih yang ke bawah. Ini kita hapus. Otomatis ini akan menjadi cabangnya. Cabang di sini jumlah karbonnya ada 2, 1, 2. Berarti kalau 2 itu adalah etil dari etana kan. Kalau cabang itu anaknya diganti pakai il. Oke, kalau sudah dapat tinggal dituliskan cabangnya ada di posisi nomor berapa? Ada di posisi nomor 4. Maka kita akan tuliskan 4 etil, terus kemudian kerangka utamanya itu ada 7. 7 itu adalah heptana. Ya. Mau pakai yang bawah dulu boleh heptana, kemudian ini al, atau ini digabungkan menjadi heptanal. Itu juga boleh. Jadi 4 etil heptanal atau heptanal digabungkan, itu juga bisa. Penamaan keton sama dengan ini. Nah, sekarang penamaan yang di bawah. Apakah harus keton dulu atau harus klor dulu yang kita namakan ketika di situ ada 2. Biasanya yang jadi yang jadi urutannya itu adalah berdasarkan biloxnya atau berdasarkan kereaktifannya biasanya di situ. Nah, sekarang dilihat siapa yang jauh lebih reaktif, apakah ada klor atau ada keton. Oke, sekarang kalau misalkan kita hitung, ini agak sedikit mendalam ya, dalam artian bahwa kereaktifan yang lebih tinggi itu adalah ini biasanya jadiin cabang. Halida itu biasanya jadiin cabang. Jadi dia bisa kita nomor diakhirkan di mana kerangka utamanya nanti fokusnya itu pada si gugus ketonnya. Jadi di sini kita kasih nomor 1, tentunya ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, ke bawah 7, kalau kita lanjut ke samping 7, 8. Maka kita punya 2 cabang. Satu adalah kloro, ini kloro, maka yang kedua adalah ini, jumlah karbonnya 1, kita namakan sebagai metil.
Nah, sekarang kita masukkan penamaannya dengan melibatkan ini alfa betanya. Alfa betanya pakai bahasa Inggris, berarti kloro itu dari C dulu. Maka kita tuliskan posisi dia yang pertama 7 kloro, kemudian 6 metil. Kemudian ini ada berapa? Panjangnya ada 8 utamanya. 8 itu tadi okta kan. Nah, oktana bisa pakai on atau ini digabung jadi oktanon juga bisa. Jadi nama lainnya bisa aja dia oktanon. Di 7 kloro, 6 metil oktanon di sana. Nah, terakhir yang penamaan ada kloronya, ketika tidak ada gugus fungsi yang lain, maka tentunya kita akan jadi prioritaskan si kloro ini dengan nomor yang paling kecil. Jadi kita akan hitung dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang jadi cabang adalah nomor 3, jumlah karbonnya 1, maka kita namakan sebagai metil. Di sini kita tuliskan metil sama kloro, duluan kloro dari segi alfa beta, maka di sini fungsinya 2 kloro, kemudian 3 metil, 8 ya, 8 itu tadi okta. Nah, selesai. Mudah kok. Tinggal hati-hati saja ketika melihat persoalannya. Oke, jadi kemungkinan besar ini hanya sampai sini saja untuk yang UAS-nya ya, penamaan dan juga menentukan gugus fungsi. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bu. Jadi poin ya. Itu kan Bu dalam bahasa Inggris kan Bu, kloronya kan Bu. Kalau kami penamaannya nanti ada yang buat dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, ini mau dirubah menjadi K juga nggak jadi masalah. Jadi 2 kloro gitu kan, nggak apa-apa. Iya Bu, oke Bu. Jadi di sini saya tuliskan kloro dalam bahasa Inggris itu biar ingat bahwa kita tetap mengikuti aturan alfabeta. Alfabet yang memang versi Inggrisnya, karena kan kalau versi Inggrisnya metil juga metil gitu ya, sama-sama depannya M gitu. Jadi ngambilnya dari situ. Bu, nomor 3 gimana Bu? Nomor 3 yang ini. Lantai terpanjangnya. Oke, ini lantai terpanjangnya mana? Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah cuma 7, kalau ke sebelah kanan jadi ada 8. Jadi sama-sama 8. Cuman beda posisinya aja. Di sini metilnya di nomor 6. Maka ini kita namakan posisi dulu 6. Jumlah karbonnya 1 adalah metil. Kemudian 3 ya letaknya. 3. Oktanon. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktanon. Atau mau tulis juga di sini 6 metil oktana 3 on juga bisa. 6 metil, kemudian ini oktana, kemudian posisi onnya 3 on, itu juga bisa. Jadi kadang di satu buku begini, ada juga yang disatukan. Biar kalau buku bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan itu pakai yang ini. Tapi apapun ini, selagi ada analisisnya sih, kita akan benarkan. Bu, tanya Gitu. Bu, berarti yang ya? Yang 7 kloro 6 metil itu harusnya ada 3 oktanon gitu, Bu. Mana 7? Yang bawah. 7 kloro. Nomor 4. Ah, 1, itu 2, 3. Yang ini? Yang keempat berarti. 3. Oh ya, ini ada 3 ya. Ada 3-nya. Ya, 3 metil, 3 ya. 3 oktana. 3 oktana jadi 3 oktana. Oke, Bu. Makasih. Naon ya, maksudnya 2 kali nanya video apa. Mau langsung selamat lah. Oke, ada lagi yang tanyakan?
Oke, kita lihat sekarang yang bawah ini nama juga ya, nama UPAC-nya. Sekarang ini namanya lebih. Nah, contoh misalkan ini adalah Alkuna ya. Ini Alkuna. Berarti kalau penomoran Alkuna itu biasanya nanti dia berasal di nomor yang paling ujung. Jadi misalkan ini pasti nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini menjadi cabangnya. Nah, untuk Alkuna biasanya di sini apa ini dari tadi? Apakah tidak terdengar? Oh, tidak terdengar. Masuk aja. Nah, meskipun dia ada di 2 nomor karbon, tetapi penamaannya hanya salah satunya, dan tentunya kita akan memilih yang paling rendah. Oke, sekarang kita lihat sekali lagi, kita mulai dengan cabang. Cabangnya di posisi 6, maka jumlah karbonnya 1, dia 6 metil. Kemudian posisi gugus fungsinya yang paling kecil ada di posisi nomor 2. Nah, sekarang dia ada berapa? Ada 8. 8 itu adalah sama seperti tadi, oktana, hanya saja ini adalah gugusnya Alkuna, maka anaknya diganti dengan una. Jadi oktuna. Oktuna ya. Ininya jadi oktuna. Oktuna. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi di organik tadi berarti kita sampai akhir. Nah, ini sudah. Nah, ini berarti ya. Jadi penamaannya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada 2 gugus fungsi seperti tadi, ini ada alkena, kemudian di sini ada ether. Ini ether, ini ada alkena. Nah, di sini bisa yang jadi patokan pertamanya itu adalah ether. Kalau misalkan kita ngambil pijakan dari ethernya ya, bisa dari ether, bisa dari alkena. Kita ambil dari ether jadi utamanya. Ini adalah sebagai metoksi. Oke, kemudian ini pada bagian kerangka alkenanya, maka kita lakukan penomoran di mana metoksinya itu harus berada pada nomor yang paling rendah. Maka di sini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. Berarti paling panjangnya ada nomor 6. Maka kita bisa tuliskan, ini kayaknya lebih mudah ketika ethernya kita jadikan sebagai cabang. Oke ya. Nah, berarti ini kita namakan metoksi dengan ena itu karena dia sebagai cabang, sebagai utamanya, jadi ini kerangka utamanya, maka ini jadi cabangnya. Maka ini kita mulai dari cabangnya, yaitu pada posisi nomor 2, dia adalah metoksi. Metoksi itu jumlah karbonnya 1, kemudian dia terikat oksigen, kita namakan metoksi. Kemudian sekarang yang alkenanya terikat pada karbon nomor 3. Kemudian utamanya adalah jumlah karbonnya 6, maka kita bisa tuliskan sebagai heksana. Tetapi karena di sini alkena, maka anaknya diganti dengan ena. Maka ini kita tuliskan heksena. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah heksena. Jadi 2 metoksi, 3 heksena. Jadi kita akan ambil patokannya adalah cari yang paling panjang, maka itu akan menjadi kerangka utamanya. Sisanya adalah akan menjadi cabang. Contoh misalkan yang menarik itu adalah di ini nih. Ini adalah asam karboksilat. Kemudian yang paling panjang kemana? Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 7. Kalau ke sebelah sini 6, 7 juga sama. Kalau ke sebelah kanan cuman 5, 6. Jadi pilihannya mau ke bawahnya sebelah kanan atau ke sebelah kiri itu akan sama saja.
Jadi misalkan kita ambil ini aja lah. Atau ini suka susah sih. Ini aja lah. 6, 7. Itu ISO sebenarnya namanya. Oke, ini aja. Yang paling mudah 5, 6, 7. Nah, sekarang berarti cabangnya ada di posisi apa saja? Pertama dari posisi nomor 4, ada 2 karbon. Ini jumlahnya ada 2, maka dia adalah etil. Kemudian di sini juga 2, maka dia juga sama-sama etil. Dan ini 1, maka ini adalah metil. Nah, sekarang untuk kerangka asam karboksilat, maka jangan lupa namanya berawal dari asam terlebih dahulu. Berarti ini adalah asam, terus kemudian masukkan nih. Di sini ada etil, ada metil. Alfa betanya, maka kita awali dengan huruf E. Nah, di sini ada 2 etil, berarti kita tinggal satukan saja. Posisinya di posisi 4 dan 5. Maka saya bisa tuliskan 4,5 di etil. Kemudian kita masih punya nih 6 metil. Sekarang ada berapa jumlah karbon terpanjangnya? Ada 7. 7 itu adalah berarti ini heptanoat. Betul, belakangnya ada OAT-nya. Di asam 4, 5 di etil, 6 metil heptanoat. Tuh. Terakhir ini kerangka apa? Karbon, oksigen, oksigen, kemudian karbon lagi. Turunan dari asam karboksilat ini kita namakan sebagai ester. Ester penamaannya sama seperti ether. Dia bagi 2 sisi. Sisi sebelah kanan setelah oksigen ada 1, 2, 3 karbon. Maka ini kita namakan propil sebagai cabangnya. Kemudian yang utamanya itu adalah ini tetap dihitung sebagai jumlah karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bisa namakan dari ini jadi cabang ya, propil. Kemudian 10 itu tadi nona ya, deka. Deka, karena ini ester, sama seperti asam karboksilat, belakangnya ada OAT. Berarti tinggal tulis dekanoat di sininya. Harusnya dekana, ananya kita ganti dengan imbuhan OAT untuk ester. Jadi ini namanya propil dekanoat. Gitu. Oke, mudah ya. Terakhir, bagaimana ketika dari suatu nama kemudian dirubah menjadi struktur. Tinggal dibalik nanti situasinya. Contohnya dia ada di slide setelahnya. Nah, sekarang gimana kan strukturnya? Sekarang berawal dari ini. Pertama adalah nih, ada okta. Okta itu berarti jumlah karbon terpanjangnya ada 8. Kita tuliskan 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling mudah nomornya dari sebelah kanan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ana, berarti kan kerangka dasarnya alkana ya. Oke, sekarang kita masuk. Di sini ada pada posisi nomor 4, itu metil. Metil itu berarti jumlah karbonnya 1 kan? Berarti kamu tuliskan di dalam nomor 4, cabang 1. 1, 4. Nah, berarti posisi 4 udah dimasuk. Sekarang posisi 2, tapi di sini metoksi. Metoksi itu berarti metil, karbonnya cuma 1, oksi, berarti dia terikat oksigen di nomor 2. Berarti karbon nomor 2, kita ambil, ada oksigen, kemudian di sini ada karbon. Sisanya tinggal dilengkapi dengan melihat jumlah ikatannya. Ingat saja, karbon itu tangannya harus 4. Jadi kalau di sini cuma 1, tinggal 3, ini 1, dan sebagainya ya. Yang ujung ini CH3, maka ini CH3. Ini tinggal dilengkapi nanti. Selesai. Jadi kalau dari nama ke struktur biasanya jauh lebih mudah. Lihat aja pada bagian belakang. Ini sekarang contoh. Oktena. Oh, ini ada ena. Ena itu berarti dari alkena. Alkena itu berarti dia rangkap 2. Masih 8. Oke, kita urutkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1 oktena. Oh, berarti alkenanya di nomor 1. Oke, bagian ujung kita kasih nomor 1, ada ikatan rangkap 2.
Nah, sekarang nomor 5 ada etil. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, etil karbonnya ada 2, tinggal tulis C gitu ya. Tinggal dilengkapi jumlah H-nya. Kemudian ada 2, nomor 2 dan nomor 3 di metil. Berarti metilnya ada 2 di posisi 2 dan 3. Berarti posisi 2 di sini ada 1 CH3 dan posisi 3 ada 1 CH3. Tinggal kamu lengkapi aja. Ini CH3, ini CH2, 3 CH3 dan sebagainya. Nanti tinggal dilengkapi saja. Yang pasti ingatnya gini, tangan karbon itu harus 4. Oke? Udah? Al ini berarti dia adalah aldehid. Nah, hepta jumlah karbonnya ada 7. Oke, berarti saya gambarkan jumlah karbonnya 7 dulu. 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini heptanal, berarti kan otomatis alnya ini pasti di nomor 1 kan, karena aldehid itu bentuknya seperti ini. Karbon, oksigen, di sininya karbon, tapi di sini hidrogen. Jadi di nomor 1. Jadi ini saya bisa tuliskan begini. Ini adalah kerangka dasar dari aldehidnya. Oke, kalau sudah, masukkan posisi 6 ada kloro. Oke, berarti di sini posisi 6 ada kloro, posisi 5 ada metil. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada metil, itu berarti dia CH3. Tinggal dilengkapi. CH3, CH2, CH2, CH2. Oke. Nah, terakhir asam. Nah, berarti ini adalah asam karboksilat. Langsung saja gambar seperti di atas. Ada berapa? Buta itu berarti jumlah karbonnya ada 4. Tuliskan 1, 2, 3, 4. Karena ini asam, maka dia adalah bagian dari asam karboksilat. Situ. Kemudian tuliskan ada 2 kloro. Berarti nomor 1, nomor 2 di sininya kloro. Mudah kok. Tidak sulit di sana. Oke, ada yang menanyakan sampai sini? Tidak ya? Jadi usahakan kalau ingin memilih materi mana, cari materi yang mudah. Dan dari sekian materi 4 tadi yang mudah, itu senyawa organik ini biasanya lebih mudah. Biasanya mahasiswa akan dapat poin yang terbanyak di bagian sini gitu. Karena tidak ada hitungan nih ya. Gitu. Oh ya, mulai persiapkan juga ya kalkulator ya. Alternatif kalau memang kalkulatornya ketinggalan di kosan gitu dan sekarang sudah pulang kampung. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan organik. Sekarang mau masuk mana? Mau masuk dari awal di review, kita lihat yang awal itu adalah tentang elektrokimia. Nah, elektrokimia ini yang penting adalah kamu bisa pahami dari CPMK-nya, yaitu adalah tentang nilai potensial sel. Ya, misalkan contoh nanti kita lihat di bagian sini saja. Nah, contoh misalkan di sini. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Ingat satu hal bahwa di katoda itu selalu reaksinya adalah reduksi. Baik dia di baterai atau baik dia di baterai itu sel volta atau dia di elektrolisis, maka dia pasti katoda itu selalu mengalami reduksi. Anoda itu selalu mengalami oksidasi. Yang paling mudah adalah di dalam anoda ini ada huruf O itu adalah oksidasi gitulah kalau butuh hafalan yang mudah gitu. Nah, sekarang tinggal dilihat siapa yang anoda, siapa yang katoda. Dari mana yang bisa kita lihat? Dari potensial standarnya di sini. Untuk nikel menjadi nikel 2+, 1,70, sedangkan satu lagi 0,80. Sekarang kita perhatikan deret volta. Deret volta itu kan urutan yang merujuk kepada potensial dari reduksinya. Di mana semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Jadi kita bisa pastikan bahwa yang punya potensial standar paling besar itu biasanya dia akan mengalami reaksi reduksi. Jadi antara 1,70 dan 0,80, maka ini yang paling besar, otomatis dia pasti akan mengalami reaksi reduksi.
dan posisi ini pasti akan ada di katoda. Jadi poinnya di situ. Ketika melihat potensial standarnya positif atau yang paling besar, maka dia pasti akan mengalami reduksi. Ini saja yang dihafalkan. Karena oksidasi pasti kebalikannya. Oke ya, bisa paham ya? Nah, sekarang tuliskan reaksinya. Berarti dari potensialnya di sini NiO2 dia akan berubah menjadi Ni2+. Oke, kita lakukan penyetaraan reaksinya. Diawali atom utamanya adalah nikel, sama-sama 1, aman. Sekarang di sini ada oksigen, 2 di sini kosong. Maka saya harus tambahkan oksigen dengan menambahkan air, 2H2O. Konsekuensinya di sisi sebelah kanan ada hidrogen. Maka kita harus stabilkan dengan posisi sebelah kirinya dengan menambahkan 4H+. Jadi jumlahnya menyesuaikan. 2 kali 2, 4. Cuma di sini H-nya diganti dengan H+. Kalau semua atom sudah sama gitu ya, posisi kanan kirinya, maka tinggal muatannya, total muatan. Ini 4 dikali plus 1, maka totalnya plus 4. Ini 0 karena tidak ada muatan. Ini plus 2 dan ini 0. Maka ini totalnya adalah plus 2, sedangkan ini totalnya plus 4. Berarti ada kekurangan. Taruh elektron di mana jumlah positifnya lebih banyak, itu sebelah sini. Maka saya akan tambahkan agar seimbang, ini adalah 2 elektron. Dan ini terbukti bahwa dia mengalami reduksi di katoda. Kenapa? Karena letak elektronnya berada di bagian substrat gitu. Dia menerima di situ. Oke, sekarang anoda berarti kebalikannya. Anoda berarti yang Ag di sini. Karena dia potensialnya lebih rendah dibandingkan nikel oxide-nya. Berarti untuk Ag kita tuliskan, lihat aja ininya nih dari sebelum dan setelah slash gitu ya. Berarti dari Ag plus dia berubah menjadi Ag. Otomatis jumlah Ag-nya sama, maka biar seimbang. Ini kebalik ya. Harusnya Ag menjadi Ag plus. Ag menjadi Ag plus elektron. Ya, karena posisi dia berada di anoda. Anoda itu berarti ininya melepaskan. Oh, ini potensial standar ini ya. Pasti standarnya reduksi, tinggal kita balik ya. Karena kan tadi yang kita pilih untuk mengalami reduksi di katoda itu adalah nikel. Sedangkan potensial standar secara umum itu adalah dia merupakan potensial standar reduksinya. Jadi otomatis reaksinya itu adalah reaksi reduksi. Sekarang ketika kita minta dia untuk mengalami reaksi oksidasi, tinggal dibalik saja. Sudah, tuliskan notasi sel. Notasi sel mulai dari apa? Dari anoda dulu, kemudian dikasih jembatan garam, kemudian dia masuk ke katoda. Jadi siapa yang mengalami anoda, tuliskan, kemudian ke katoda. Jangan lupa ada ini, kalau ada katalis asam yang dimasukkan, nggak ada ya. Ini 4H+ itu dimasukkan ke dalam kerangka katoda. Oke, nah ini yang paling penting, hitung potensial selnya. Rumus potensial sel itu adalah potensial dari katodanya dikurangi potensial dari anodanya. Maka yang katoda siapa? Ini. Kemudian yang anoda adalah ini. Berarti 1,70 nanti dikurangi 0,8. Hasilnya adalah plus. Dan sesuai ya, plus di sini artinya bahwa reaksinya itu adalah spontan. Di mana semua sel volta, baterai itu pasti akan terjadi secara spontan. Jadi sudah fix dibuktikan dengan adanya potensial sel. Nah, sekarang ya, Kalau di notasi sel itu koefisiennya dimasukin? Enggak, kalau koefisien enggak. Nah, di sini belum selesai. Yang dia minta adalah sel tapi dengan persamaan Nernst.
sama Anders itu S sel sama dengan E0 sel plus minus ya, plus RT ln K ya, K atau Q sama aja. Sorry. Nah, di sini berarti nanti kamu harus lakukan reaksi setaranya, reaksi totalnya antara nikel ketemu dengan Ag terlebih dahulu. Disetarakan, nanti masih ingat kan K itu adalah produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan reaktan, dipangkatkan dengan koefisien di sini. Nah, kalau misalkan ternyata dari pembagiannya dia menghasilkan ion H+, ya, maka nilai konsentrasi H+-nya bisa kamu ambil dari nilai pH. Dengan melibatkan, masih ingat barangkali pH sama dengan minus logaritma dari H+-nya. Jadi kalau di sini pH-nya 3, maka kita bisa ambil H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 3. Jadi nanti kalau dari total net reaction-nya itu ternyata menghasilkan H+, mau dia di bagian produk ataupun reaktan, maka data angkanya bisa diambil dari nilai pH-nya. Seperti itu. Tentukan nilai delta G. Delta G apa sih rumusnya? Min NRT. Min NRT. Ini di sini delta G-nya delta G. Delta G minus NRT. Satuan dari delta G apa? Joule ya? Kilojoule. Karena satuannya kilojoule, hati-hati nanti menggunakan R-nya. Kalau di sini kilojoule, maka gunakan R-nya adalah yang 8,314. Tapi ini masih joule. Jadi mesti dikonversi dulu menjadi kilojoule. Ini konversi menjadi kilojoule itu berarti dia dibagi 1000 terlebih dahulu. T-nya tentunya selalu dalam satuan Kelvin. Kalau sudah dari kesetimbangan, maka bisa diambil dari angka ini atau bisa diambil dari angka delta G-nya. Kalau di sini ada 25, berarti dia akan ambil dari ini saja. Di sini udah dapat ya. Langsung saja juga udah dapat. Tetapan kesetimbangan reaksi sel tersebut ada 25 derajat. Jadi yang sama itu dia berkorelasi. Jadi poin utama dari elektrokimia dalam hal ini adalah sel volta. Itu biasanya pertanyaannya tidak jauh dari 5 pertanyaan ini. Dan sekali lagi rumus itu kalian sudah ada ya. Jadi hanya tinggal dimasukkan saja ke dalam hitungannya. Paling yang mesti dipahami itu adalah bagian ini. Ingat, potensial standar yang akan mengalami reduksi adalah yang nilainya lebih besar. Patokannya di sini. Karena ini menjadi kunci utamanya untuk bisa menjawab pada bagian bawah. Oke. Selesai dengan ini, kita lihat contoh yang lain juga tidak jauh berbeda ya. Ininya pembahasannya. Oke, sebentar. Kita langsung saja kita cek yang soal. Nah, ini juga kan tidak jauh berbeda. Nah, sekarang coba di sini. Sudah bisa menentukan siapa yang katoda, siapa anoda? Ini juga masih baterai, berarti otomatis dia harus positif ya. Nah, di sini kita lihat. Pertama adalah perhatikan potensial standarnya aja dulu, perhatikan. Siapa yang paling besar angkanya? Yang positif itu adalah yang mangan oxide. Karena dia lebih besar dibandingkan zinc oxide-nya, maka otomatis ini akan mengalami reduksi. Udah selesai. Kalau ini sudah selesai, maka ini bisa kamu jawab. Katoda itu berarti yang mangan, kemudian yang di anoda pasti dia yang zinc-nya. Setengah reaksi ini sudah ada nih di sini. Tinggal dituliskan lagi kan? Tinggal dipastikan saja apakah dia setimbang, setara atau tidak. Nah, hitung potensial sel standar. Rumusnya tetap sama. Potensial sel itu adalah
yang reduksinya dikurangi dengan yang oksidasinya. Dan dia harus nilainya positif untuk memastikan atau untuk menunjukkan bahwa baterai ini sel volta itu pasti dia spontan reaksinya. Nah, sekarang jika baterai tersebut menghasilkan arus sebesar 0,01, ini kalau ternyata nilainya negatif, kamu tidak perlu khawatir. Artinya negatif sekali lagi bahwa posisinya salah gitu. Posisinya salah dalam artian posisi letak anoda-anodanya salah gitu. Oke, tapi yang untuk ketika akan mengerjakan ya ikuti saja hasilnya apakah positif atau negatif. Tapi kalau misalkan diminta keterangannya dari situ baru kamu bisa jawab gitu. Seharusnya dia spontan untuk baterai, tapi ketika hasilnya negatif berarti posisinya salah, tinggal dibalik. Itu aja sederhananya. Nah, sekarang jika baterai tersebut menghasilkan arus sebesar 0,01 ampere selama 10 jam, hitung massa ZNO yang terbentuk di dalam baterainya berapa. Nah, sekarang kita lihat rumusnya apa sih rumusnya? Q itu adalah I dikali dengan T. I ini ampere, T itu adalah waktu, tapi waktunya dalam satuan second. Terus juga kita punya Q sama dengan NF. Nah, N di sini adalah mol elektron, di mana F-nya itu adalah 96.500. Atau ada yang mau pakai 95 atau 90 berapa ya? 95480 juga bisa ya. Yang lebih enak 96.500. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah sebenarnya dari mol elektron, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan zinc-nya. Nah, di sini perbandingan koefisiennya berapa antara yang dia tanyakan ZNO dengan elektronnya. Kalau di sini saya punya mol elektron, maka zinc-nya dengan perbandingan koefisien dia akan punya ini aja. Mol dari zinc O dibandingkan dengan mol elektronnya sama dengan koefisien zinc-nya 1, koefisien elektronnya 2, setengahnya. Berarti kalau molnya zinc O adalah setengahnya dari mol elektronnya. Gitu ya. Berarti yang kita cari nanti adalah berapa mol elektronnya. Nah, mol elektron kita dapat dari persamaan ini. Kalau ini kita gabung, maka saya akan punya NF sama dengan I dikali dengan T-nya. Otomatis mol elektronnya adalah I dikali dengan T dibagi dengan F-nya. I-nya ada 0,01 ampere, T-nya 10 jam. Berarti 10 jam berapa second? 10 kali 1 jam itu 60 dikali 60 ya. 60 menit dikali 60 second. Sekian, kemudian dibagi 96.500, nanti dapat mol elektronnya di sini. Masukkan ke dalam persamaan ini, kamu dapat mol zinc-nya. Yang ditanya adalah massa. Berarti dari mol gimana untuk menurunkan massa? Mol sama dengan gram per mr-nya. Jadi massanya, gramnya adalah molnya dikali dengan massa molarnya. Dah, massa molarnya ada situ. 65, zinc-nya O-nya 16, berarti totalnya adalah ditambah 16, 11, 678, 81 gram per mol. Hitung baik-baik, maka kamu akan dapatkan yang jawaban untuk si D, bagian D. Oke, ini berarti masuk dalam elektrolisis ya, ketika sudah masuk area arus dan sebagainya. Oke. Ada yang menanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lihat contoh yang lain, atau mungkin sudah cukup dengan elektrokimia. Dia tidak jauh-jauh dari hal-hal ini. Tidak jauh berbeda. Dan pasti tidak akan menyulitkan ya. Nah, ini gampang ya, mana di anoda barang katoda. Nah, bedanya apa sih kalau elektrokimia sama elektrolisis sama baterai itu? Bedanya adalah dari positif negatifnya saja. Ini sudah ada sih positifnya mana, negatifnya mana, ya tinggal masukkan saja. Oke, ini soal kuis kemarin. Aman, dia sekali lagi dicek saja. Ini juga. Ya. Kenapa?
Mana yang suruh gambar? Ini. Gambar rangkaian. Gambarkan reaksi elektrolisis larutan NaI dengan elektroda Ag lengkap dengan keterangan sumber arus positif negatif anoda dan sebagainya. Nah, ingat elektrolisis itu kenapel kan? Ya. Katodanya itu negatif, anodanya itu positif. Jadi bedanya hanya di sini saja. Chambernya bisa kamu tuliskan begini. Ini ada jembatan garam, ini kemudian ada lampu atau ada apalah ya di situ. Atau ini adalah bagian elektrodanya. Ya. Nah, sekarang ini bisa kita tuliskan adalah chamber untuk anoda, ini untuk katoda. Nah, tinggal masukkan anodanya itu berarti yang positif, katodanya berarti dia yang negatif. Nah, sekarang larutan NaI dengan elektroda Ag, berarti yang wirelessnya sekarang NaI. NaI itu karena dia larutan, ya, NaI ini kalau kita ionisasi kan dia menjadi Na plus kemudian I minus ya. Karena dia larutan berarti ada air kan di situ. Nah, yang positif ini seharusnya masuk di anoda, yang negatif ini harusnya masuk di katoda. Nah, karena ini larutan, untuk golongan 1, 2, 3 gitu ya kalau nggak salah. 1, 2, 3 juga termasuk ya. Lihat saja deret volta, lihat dengan potensial standarnya, maka dia akan terkalahkan oleh si air. Contoh di sini natrium minus 2,71, sedangkan air ini minus 0,83. Otomatis air lebih besar nilai potensial reduksinya dibandingkan natrium. Ini juga nih 1,23, lebih besar lagi. Nah, sekarang tinggal bedakan saja. Di antara air yang ini dengan air yang ini, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi? Kalau lihat dari potensialnya, maka ini lebih besar. Maka ini adalah reaksi air yang mengalami reduksi, sedangkan yang di bawah adalah air yang mengalami reaksi oksidasi. Berarti kita sudah nemu natrium itu di anoda. Anoda itu kan tetap saja dia mengalami reaksi oksidasi. Maka opsi kita di anoda itu bukan Na plus lagi, tetapi dia akan tergantikan oleh si air. Minus 0,83. Karena di oksidasi itu harus cari yang lebih kecil kan. Nah, sekarang di katoda itu berarti dia mengalami reaksi reduksi I minus, berarti sini I minus menjadi 2 I minus, kan O 0,54. Jadi seingat saya yang tergantikan itu adalah golongan yang kalau kita hafal deret volta, kalau Bapak Camat nanti meninggal ala mana zaman Kaisar Firaun bla 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 bla, air di tengah, kesananya itu adalah golongan transisi kan. Terakhir adalah kerupuk hangus agak pahit, au gitu ya, yang terakhir itu. Semakin ke kanan itu semakin mudah untuk terreduksi. Maka potensial yang lebih besar dari situ, maka dia akan menggantikan nilai potensial yang paling kecil. Dan satu hal, ketika kita bicara larutan, maka di dalam larutan itu ada air. Jadi tolong perhatikan juga nilai potensial dari si air. Berbeda kalau kita berbicara tentang lelehan. Kalau lelehan, maka tidak ngaruh air di situ. Karena namanya lelehan itu airnya sedikit sekali, bahkan dianggap zero, nggak ada gitu namanya lelehan. Oke. Oke ya. Jadi itu poin-poinnya saja. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat adakah contoh yang lain yang menarik di sini. Tutorial perhiasannya sama aja. Oke, berarti kurang lebih seperti itu dari pembahasan tentang kinetika. Nah, sekarang kalau kinetika lebih mudah ya. Ini pasti suruh
diisi lah ya, dengan rumusnya pasti sudah ada. Kalau kinetika itu kan poin utamanya adalah mencari laju saja kan, kecepatan laju gitu. V di mana dia itu punya rumus plus minus perubahan dari konsentrasi akhir dikurangi terhadap waktu, delta T. Perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Terus kemudian ada perhitungan orde. Kalau perhitungan orde maka tinggal cari angka yang bisa ditutupi salah satunya. Contoh misalkan di sini bagaimana cara orde. Kalau ingin mencari ordenya ICL, maka carilah H2 yang nilainya sama ini. Ini kan rumusnya adalah V sama dengan K dikali dengan konsentrasi. Ini berarti konsentrasi ICL, pangkat ordenya misalkan M, dikali dengan H2 ordenya adalah N. Sekarang kalau kita ingin cari ICL, maka cari konsentrasi H2 yang sama di eksperimennya. Maka yang sama misalkan percobaan 1 dan percobaan 2. Berarti yang kita bandingkan adalah 1 dan 2. Jadi misalkan secara langsung V1 for V2, K ini pasti akan hilang ya ketika dia dibanding. Kemudian dibagi dengan konsentrasi ICL yang pertama adalah 0,1. Konsentrasi ICL yang kedua adalah 0,35 dipangkatkan dengan N. Tinggal dimasukkan angkanya, V1, V2-nya berapa. Berarti ini sama dengan 0,0014 dibagi dengan 0,0049. Ini sepertiga juga bukan? 1449 itu 14 kalau kali 3, 12, 42. Nah ini nanti kalau kalian kesulitan bisa diperlukan kalkulator ya untuk memudahkan. Yang pasti nanti kita samakan angka di ininya, di dalam kurungnya. Sehingga nanti bagian pembilangnya itu bisa kita masukkan angkanya, kita ambil gitu dari sana. Ini kalau 10, 35, kalau misalkan kita ini 10 per 35 pangkat M, maka ini 14 per 49. Nggak enak banget angkanya ya. Berapa nih pembandingannya? Dibagi 5. Masih dibagi 5. 2 per 7. Ini, oh iya bisa nih. 2 per 7 pangkat M. Ini juga bisa 2 per 7. Pangkat, nggak bisa nih. 14 dibagi 7, 2. 49 dibagi 7, 7. Nggak bisa juga deh. Bisa ya ini ya? Pangkat 1 jadinya, Bu. Iya, 1 kan ya? Iya, Bu. Iya, bagiannya pangkat 1, maka kita dapat M-nya sama dengan 1. Saya sederhanakan, maksudnya 14 sama 29, 49 ya. Berarti M-nya 1. Nah, pendekatan yang sama juga dilakukan untuk mencari H2. Jadi cari konsentrasi yang sama, berarti kita bandingkan yang eksperimental 2 dan eksperimental 3. Nah, itu yang pertama. Kemudian hukum lajunya, berarti tinggal yang hukum laju itu yang ini ya. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N ya. A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Kalau ditanya tentukan tetapan K-nya, berarti ini keluarkan. Berarti K sama dengan V per konsentrasi A-nya pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Setelah kita mencari tahu berapa orde masing-masing, ambil salah satu datanya saja. Ambil data yang pertama gitu. Orde reaksi tersebut, hukum lajunya ini. Nah, ini berapa nih ordenya? Kalau dia sudah ada keterangan ini adalah berarti hukum lajunya. Untuk mencari tahu berapa orde reaksinya, tinggal dilihat. Ini masing-masing pangkatnya 1. Maka orde reaksinya totalnya adalah 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi kalau sudah ada hukum lajunya, maka kita akan menganggap bahwa pangkat dari si konsentrasinya merupakan orde. Kemudian ini 2 tahap reaksi elementer berikut, misalkan mekanismenya berikut. Manakah jadi tahap penentu laju?
tahap penentu laju itu kalau kita melihat keterangan adalah cari yang paling lambat. Kalau ada keterangannya, di sini kan nggak ada keterangannya, oke kita nggak bisa. Sekarang yang penentu laju ini tentunya akan menentukan hukum lajunya. Ya, di mana kita perhatikan hanya pada bagian reaktannya saja. Nah, dari hukum lajunya ini, yang reaktan itu adalah NO sama Cl2. Sekarang dari reaksi pertama dan reaksi kedua, mana yang mengandung senyawa NO sama Cl2? Itu yang pertama. Jadi ini pasti adalah lambat penentu lajunya. Kemudian ini mungkin lebih cepat kali. Gitu. Jadi sekali lagi, tahap penentu laju itu dilihat dari keterangannya yang paling lambat. Kalau tidak ada keterangan lambat cepatnya, maka bisa kamu perhatikan dari hukum lajunya. Maka biasanya hukum laju itu didasarkan pada tahapan yang lambat tadi. Nah, di dalam hukum laju ini yang sudah ada, komponennya yang dia munculkan adalah konsentrasi NO sama Cl2. Berarti kita tinggal cari nih, di dalam reaksi pertama dan kedua, siapa yang mengandung komponen NO dan Cl2. Dan dilihat jelas bahwa reaksi yang pertama. Selesai. Sekarang, mana yang merupakan reaktan, zat antara, dan produk. Oke, sekarang ini kalau kita buat net, jangan lupa dibuat net kan, maka di sini ada komponen yang sama, nanti tinggal dihilangkan. Nah, di sini komponen yang sama mana? NoCl2 ini sama. Berarti ini reaksi totalnya adalah sama seperti bagian sini kan, sudah fix. 2NO ketemu dengan Cl2, kemudian 2NoCl di situ. Berarti reaktannya adalah yang sebelah kanan sebelah kiri sebelum tanda panah. Berarti ini reaktannya NO sama Cl2. Zat antaranya siapa? Zat antara itu adalah yang hilang. Berarti di sini zat antaranya adalah NoCl2. Kemudian siapa produknya? Produknya adalah setelah dari tanda panah yaitu NoCl. Mau dituliskan dengan koefisiennya boleh, mau tidak juga nggak jadi masalah. Gitu. Ya, ini paling mungkin tipe yang lain dari soal tentang kinetika. Tapi selebihnya yang nomor 1 itu mungkin akan lebih banyak. Oke, kalau ini udah selesai tipenya, maka kita bisa lihat terakhir. Ini juga ya, zat antara. Zat antara tinggal kamu perhatikan siapa yang habis ya. Ini secara mudah kan. Ini habis. HOBR juga dia habis. Ada lagi yang habis. HBr, O2, BR nggak ada. Berarti zat antaranya adalah yang habis tadi. Kemudian reaksi keseluruhan tinggal di gini ya. Kemudian tinggal ditambahkan. Tentukan persamaan laju untuk reaksi keseluruhan jika diketahui tahap 2 jauh lebih lambat daripada tahap 1 dan 2. Nah, sekarang di sini ada keterangannya. Tahap 2 lebih lambat, berarti ini yang akan menentukan hukum lajunya. Berarti ini. Nah, di sini berarti kita bisa tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi ini, HOBR, kemudian dikali konsentrasi HBr. Kita anggap bahwa ordernya sesuai dengan koefisiennya. Nah, sekarang masalahnya, HOBR ini adalah masuk ke dalam zat antara. Jadi di dalam netnya itu tidak ada. Jadi ini kalau misalkan saya tuliskan netnya itu adalah HBr-nya ada 3, maka di sini 3 HBr, kemudian ketemu dengan O2, maka dia akan menghasilkan H2O dan Br2. Nah, sekarang HOBR-nya nggak ada nih di dalam persamaan netnya, maka ini mesti kita cari. Kita cari dari mana? Kita bisa cari dari persamaan 1 atau bisa cari dari persamaan 3. Persamaan 1. Karena persamaan 3 nggak ada HOOBR ya. Berarti kalau dalam persamaan 1 ini, ketika reaksinya dia adalah kesetimbangan, maka K-nya itu akan sama dengan konsentrasi dari HOOBR dibagi dengan konsentrasi HBr kali konsentrasi O2. Kalau HOBR-nya akan dikeluarkan, ya, ininya akan kita keluarkan, maka saya akan punya HOOBR itu akan sama dengan K dikali dengan HBr dikali dengan O2. Nah, ini sekarang dimasukkan ke dalam sini. Maka hukum lajunya dia akan menjadi
K dikali dengan HBR-nya ada 2 jadinya ya. Jadi HBR kuadrat, kemudian ini adalah O2. Di mana K dikali K besar menjadi K observasi. Ini tinggal ditulis lagi aja. HBR kuadrat, K ini adalah hukum lajunya. Jadi sekali lagi, sudah ada clue siapa yang paling lambat, maka dia akan menjadi penentu laju, hukum laju. Kemudian pastikan komponen-komponennya itu apakah di netnya ada atau tidak ada pada bagian reaktannya. Kalau dia tidak ada, maka kamu mesti mencarinya. Dan gunakan pendekatan keseimbangan untuk mencari nilai angkanya di sana. Oke. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini kinetika mungkin dicukupkan dulu. Terakhir setelah kinetika itu adalah sifat koligatif ya. Sifat koligatif rumus umumnya kan tinggal masuk-masuk aja ya. Ini sifat koligatif. Yang terpenting di sini itu adalah yang ini, poin 4. Rumus sudah ada, kamu hanya tinggal menerapkannya saja. Persen konsentrasi, molar, fraksi mol, persen mol. Gitu. Ini yang kemarin ada di soal ya. Kafein 5%, mungkin masa jenis sekian, tentukan konsentrasi molal. Molal itu kita punya, molal itu adalah molnya dibagi dengan kilogram pelarut. Tinggal lihat komponennya, mol zat larutnya siapa? Oh, kafein. Artinya 5% W per W itu apa? Berarti 5 gram di dalam 100 gram. Gramnya gram apa? Gram larutan atau gram pelarut? Nah, dalam hal ini gramnya adalah gram larutan. Berarti pelarutnya adalah 95 gram. Ya, ini bawahnya adalah kan persennya, W-nya W larut. Udah, tinggal masukkan, hitung titik didih normalnya. Rumusnya cuma delta TB sama dengan KB kali M. Dia tidak masuk dalam kategori garam kafein ini, berarti nggak ada I-nya di situ. KB-nya udah ada, M-nya sudah ada, dari perhitungan atas, cari delta TB-nya dulu. Nah, karena dia boiling itu kan berarti kenaikan. Kenaikan itu pasti delta TB akan sama dengan 100 ya, dikurangi 100 ditambah TB larutannya. Itu enggak sih? Iya, TB itu TB larutan. Jadi hasil sorry. Delta TB itu adalah TB larutannya ditambah dengan TB hasilnya ya. TB standar ditambah dengan TB larutan. TB standar itu 100. So, lebih besar. Enggak. Biasanya itu pokoknya TB larutannya tuh 100 lebih lah. 130 terus apa lebih dari sini berarti TB larutan ini kalau pindah sorry, ini salah, ini harusnya minus. TB standar dikurangi TB larutannya karena ini lebih besar dibandingkan larutannya. Maka nanti kalau cari larutan pindah ke sebelah kanan, TB-nya pindah. Benar tambah berarti ya. Oke. Yang pasti adalah titik didih selalu lebih besar daripada 100. Berapa konsentrasi molar NaCl memiliki titik didih yang sama dengan larutan di atas. Petunjuk asumsi NaCl terlalu sempurna. Konsentrasi molar larutan NaCl. Berarti molal, konsentrasi molal. Molal itu berarti M kecil ya. Molnya dibagi dengan kilogram dari rumus ini juga sudah ada nih. Berarti titik didihnya sama dengan larutan di atas. Titik didihnya sama, otomatis molalnya sama dong ya. Molalnya sama. Ya enggak? Ya kan?
Kalau titik didihnya sama, pasti delta TB-nya sama. Ya, berarti molalnya dia akan sama. Oke. Oke, kita lihat lagi di bawahnya ada apa? Gatah pohon, SAP, titik didih, sama-sama ya. Ada tipe yang lain nggak? Mendidih, faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu berarti dia melibatkan I-nya ya. Ketika ini Na3PO4, kalau dia terurai, berarti dia akan menghasilkan 3Na+, kemudian PO4, 3-. Berarti totalnya itu ada 4 ion kan di situ ya. Lautan tersebut mendidih pada suhu ini, pada 1 atm itu Van Hoff-nya. Berarti kita ambil delta TB sama dengan KB kali M dikali dengan I-nya. Delta TB-nya itu 123 dikurangi 100 sama dengan, nah ini, TB larutan kurangnya TB 0. Jadi delta TB itu TB larutannya dikurangi dengan TB standarnya. Ini cari molalnya, di atas sudah ada molal, ini 1,25 dikali I-nya. Berarti I sama dengan ini adalah 0,23 dibagi dengan 1,25. Maka dapat I-nya berapa. Jadi perhitungannya bolak-balik di sekitaran itu saja. Dan konsentrasinya kebanyakan yang dipakai adalah konsentrasi dalam bentuk molal. Oke. Soal tutorial senyawa organik yang tadi. Jadi selesai. Jadi kalau kalian kebingungan tidak bisa menguasai semuanya gitu ya, jadi kalian bisa memaksimalkan pada poin-poin tertentu. Jadi kalau nanti belajar, cari dulu yang paling mudah bisa kalian kuasai. Nah itu mantapkan. Kalau dia sudah selesai, maka masuk ke materi berikutnya, mantapkan lagi. Kemudian materi berikutnya, mantapkan lagi, dan materi berikutnya. Jadi ambil dulu dari yang paling mudah. Dan ketika pengerjaannya pun nanti akan dikasih petunjuknya. Kabarnya masing-masing orang akan soalnya itu beracak gitu. Dan ada waktunya yang ngacak tuh saya juga nggak terlalu ngerti sih bagaimana teknisnya. Maka nanti kita coba ketika kuis gitu. Jadi tidak tidak mencari ide bagaimana untuk saling memberi jawaban, karena itu pasti akan habis waktunya gitu di sana. Karena sistemnya dibuat soalnya itu mengacak katanya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi yang kalian input di dalam e-learning adalah hanya jawabannya saja. Nah, untuk kotretannya itu ada di dalam kertas yang kalian sediakan sendiri. Oleh karena itu nanti kami akan meminta kalian untuk mengupload kertasnya sebagai pembuktian bahwa ketika jawabannya benar maka seharusnya ada di dalam potretannya gitu di sana. Dan sekali lagi ada waktu ya. Jadi hati-hati dengan waktu. Jangan sampai kalian terlena juga. Termasuk di dalamnya adalah ketika mengupload kotretan, karena itu bagian dari proses penilaian. Jadi meskipun kalian ternyata sudah selesai nih isinya, tiba-tiba lupa mengupload atau terlambat dengan waktu yang kita sediakan, maka itu bisa menjadi pertanyaan, kenapa kotretannya tidak diupload gitu. Bisa sampai dianulir gitu jawabannya. Gitu. Oke. Terakhir sebagai bayangan untuk UAS-nya secara teknis, hari Kamis kita akan lakukan kuis terakhir. Materinya hanya 2 terakhir saja, yaitu tentang kimia organik dan yang sifat koligatif. Ya, di jam yang sama, ya sesuai dengan jadwalnya. Persiapkan kertas selembar juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian sudah punya jadwal UAS tentang kimia dasar. Yang ketiga, tentang RBL, saya akan kabarkan as soon as possible ya, setelah sudah ada kepastian apakah RBL ini akan dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan, konsekuensinya ada 2, bisa kerja kelompok, bisa juga perorangan. Nah, nanti kalau kelompok, saya akan mengurutkan saja sesuai dengan urutan absen. Jadi 1 sampai 8, kemudian
kemudian 9 sampai 16 dan sebagainya. Satu kelompok mungkin sekitar 6-7 orang kali ya, karena kan cuma 40-an. Totalnya harus ada 7 kelompok aja yang memudahkan untuk penilaian. Itu paling ya. Ada lagi kah yang ingin tanyakan? Semoga sukses dengan ujiannya ya. Ntar kuliahnya di e-learning atau gimana, Bu? Atau kayak kemarin? Di e-learning. Enggak di e-learning. Jadi biar jadi gambaran. Kalau nanti ada yang kesulitan sinyal, mungkin ketika UAS harus ganti posisi gitu. Jadi kuis 4 ini kita akan mencoba secara teknis yang sama persis akan diterapkan di UAS-nya. Dan terus Bu, untuk kalkulatornya itu Bu, memang nggak boleh HP kan Bu? Kita kan nggak tahu ya kamu pakai HP atau enggak sekarang kan? Iya, jadi pakai saja kalkulator yang ada. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Kalau bisa sih kalkulator ini ya, karena kalau nanti pakai log-log kan di HP ada ya. Mungkin HP-nya canggih kali ya. Di aplikasi Bu. Oh, di aplikasi. Aplikasi ini ya. Entah apakah nanti akan, kan ada pengawas ya, apakah pengawasnya nanti diminta untuk buka Zoom atau apa, saya kurang tahu ya. Nanti barangkali dari akademik akan diinfokan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Oke, itu saja. Tunggu sebentar, saya foto dulu untuk partisipannya. Semoga tidak ada yang ikut SP ya. Sukses dengan UAS-nya. Semoga tidak ketemu di bulan Juli ini ya. Kalau SP pun online coba. Kemungkinan besarnya. Oke, itu saja barangkali dari saya. Sukses untuk ujiannya sekali lagi, terutama kuisnya nanti di hari Kamis ya. Kalau ada apa-apa saya akan informasikan lewat e-learning atau lewat perwakilan dari teman-temannya. Oke, itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.